البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Wasail Al-Khafiyyah Lidarbi Da'wati Salafiyyah, karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai upaya hizbiyun untuk merusak dakwah salafiyah dengan cara menyusupkan orang-orang hizbi di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga mereka berusaha untuk merayu dan membujuk Ahlus Sunnah agar diam dari al-haq, agar mulut mereka diam dari menyuarakan Al-Quran was Sunnah, dengan upaya-upaya yang mereka lakukan, baik iming-iming berupa harta, tahta maupun wanita. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik, halaman 54 bagian bawah itu. Kata beliau, kita ulangi dikit ya. Faqad dzakara Imam at-Tafsir Ibnu Jarir at-Tabari wa Ibnu Katsir ad-Dimashqi wa ghairuhuma hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah menyebutkan dua imam, Ibnu Jarir at-Tabari dan juga Ibnu Katsir, dan selain keduanya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, istama'at Quraisyun yauman. Ini nanti kisahnya panjang, tapi memang upaya ahli batil itu untuk memadamkan al-haq, mereka siap untuk mengeluarkan hartanya, siap untuk mengeluarkan biaya yang banyak. Bagaimana caranya ahlul haq itu diam. Kisah ini nanti Rasulullah SAW beliau diiming-imingi oleh orang-orang kufar Quraisy agar diam dari menyuarakan la ilaha illallah. Dengan cara apa? Pertama, harta. Jadi mereka menawarkan harta. Kalau kamu yang kamu inginkan itu harta, kami siap untuk memberikan harta kepadamu, bahkan kamu nanti menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah orang Arab. Bayangkan itu. Tapi beliau tidak goyah. Yang kedua, jika kamu ingin perempuan, wanita, kami siap menikahkan kamu dengan 10 wanita. Bayangkan itu. Beliau pun tidak goyah juga. Beliau tidak goyah, tidak terpengaruh sama sekali. Bayangkan, itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus sabar. Jangan pernah kita diam dari al-haq, diam dari menyuarakan Al-Quran Sunnah disebabkan karena harta atau tahta atau wanita. Jangan. Terus berupaya, terus berusaha untuk senantiasa kokoh di atas al-haq tersebut. Kita lihat kisahnya. Faqalu, di suatu ketika orang Quraisy berkumpul suatu hari, seraya mereka berkata, unduru a'lamakum bis-sihr wal kahanah wasy'ar.
Perhatikanlah, orang yang paling tahu di antara kalian dengan ilmu sihir, ilmu perdukunan, dan juga tentang pantun. Maksudnya mereka mengejek siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dibilang tukang sihir, beliau dibilang dukun, bayangkan itu. Dibilang orang tukang bikin pantun, lihat. Padahal yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah apa? Al-haq, agama Islam. Yang beliau dakwahkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi bagaimana caranya mereka menjatuhkan orang yang menyuarakan al-haq? Dengan cara mengejek, kemudian merendahkan. Tapi beliau tidak apa? Tidak tertarik dengan apa? Ejekan mereka. Dalam artian beliau tidak balas dengan balasan yang serupa, tidak. Beliau bersabar. Dibilang tukang bikin pantun, dibilang tukang sihir, dibilang dukun, beliau tetap sabar. Masya Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya kita pastikan di dalam menghadapi ujian, cobaan, cacian, makian harus sabar. Jangan pernah barakallahu fi gara-gara dicaci maki dikit langsung apa? Mundur ke belakang, gak dakwah lagi. Mentalnya mental telepon misalkan apa ya? Mentalnya mental yang barakallahu fi lembek, jangan. Siapkan mental baja barakallahu fi. Karena yang namanya ujian pasti ada. Kalau antum menyuarakan al-haq, musuhnya pasti banyak, musuhnya pasti itu. Tapi kalau diam 1000 bahasa, nggak pernah bahas manhaj, nggak pernah bahas akidah, nggak pernah bahas kebid'ahan, nggak pernah bahas kesyirikan, orang senang. Karena apa? Karena menurut mereka, wah inilah yang mudah. Tapi kalau antum suarakan al-haq, kalau Allah, kalau Rasul, yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil, yang bid'ah dibilang bid'ah, yang sunnah dibilang sunnah, yang syirik, yang tauhid, mereka biasanya tidak suka dan berupaya bagaimana caranya membungkam orang yang menyuarakan al-haq tadi. Kita lihat di sini, beliau dibilang tukang sihir, dukun, tukang bikin pantun. Fayatilah hadzal rajul, maka hendaknya dia mendatangi kepada lelaki ini. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ejek itu. Alladzi qad farraqa jama'atana, dituduh. Yang mana orang tersebut yang telah memecah belah, yang telah mencerai-beraikan jamaah kami, katanya. Jadi yang menyuarakan hak dibilang memecah belah. Itu wajar atau tidak? Wajar. Sekarang kalau antum mendakwahkan Al-Quran Sunnah, pasti orang-orang hizbiyun mengatakan ini si fulan itu kan membikin pecah belah ini. Ya kan? Lihat ini Rasulullah SAW. Ternyata beliau juga dituduh yang sama. Barang siapa yang pengen tahu orang yang paling pandai ilmu sihirnya, perdukunannya, dan juga pantunnya, datanglah kepada orang ini. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Nah, Allah musta'an. Yang telah farraqa jama'atana, yang telah membuat cerai-berai, memecah belah kelompok kita atau kelompok kami. Wasattat amrana, dan orang yang telah membuat apa? Barakallahu fiik, bercerai-berai perkara kami. Lihat ini, farraqa jama'atana wa shattata amrana, ya, yang telah membuat berpecah belah jamaah kami, dan juga barakallahu fiik yang telah barakallahu fiik membuat apa? Berpecah belah perkara kami. Wa abadinana, dan orang yang telah mengejek agama kami. Lihat itu. Kenapa? Karena agama orang kufar Quraisy agama jahiliyah gitu loh. Iya kan? Sehingga Rasulullah sebenarnya nggak ngejek, cuman mengatakan ini agama batil itu loh. Paham ya? Ini agama yang mungkar, agama yang tidak diridhoi. Nah, mereka caranya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dengan cara tadi itu. Lihatlah orang ini yang telah mencerai-beraikan jamaah kita, yang telah apa? Memporak-pondakan urusan kita, dan yang telah mengejek, menghina agama kita, katanya. Falyukallimhu, maka hendaknya ada salah satu yang ngajak bicara dia. Wal yandur madza yaruddu alaih, lihatlah apa yang dia akan bantah. Jadi ngajak debat itu istilahnya. Jadi suruh ada salah satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa yang akan dia bantah nanti. Faqalu, kemudian mereka mengatakan lagi, ma na'lam ahadan ghaira Utbah bin Rabi'ah, kita tidak mengetahui seorang pun yang mau
yang berani selain Utbah bin Rabi'ah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Abul Walid, ant. Abul Walid itu adalah Utbah bin Rabi'ah ini. Wahai Abul Walid, kamu sana yang datang. Kata mereka orang kufar Quraisy. Fa'atahu Utbah, kemudian Utbah pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Muhammad. Lihat orang-orang kufar Quraisy itu kalau ngomong, kalau manggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad. Ya Muhammad, anta khairan am Abdullah. Nah, lihat ini. Kamu itu lebih baik atau Abdullah? Lebih baik mana kamu dengan Abdullah daripada Abdullah? Abdullah itu maksudnya bapaknya. Paham ya? Dibandingkan seperti itu. Fasakata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah pun diam sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian berkata lagi orang tadi, siapa? Utbah bin Rabi'ah tadi, anta khairun am Abdul Muthalib? Kamu lebih baik atau Abdul Muthalib lebih baik? Lihat. Fasakata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW pun juga diam. Faqala, in kunta taz'um anna haula khairun mink faqad abatul alihat allati ibta. Jika kamu mengatakan bahwasanya mereka lebih baik daripada kamu, maka sungguh mereka telah menyembah sesembahan-sembahan yang telah kamu hina. Maksudnya bagaimana? Mereka ini telah menyembah berhala gitu loh. Kalau kamu mengatakan mereka lebih baik. Paham enggak maksudnya ini? Utbah bin Rabi'ah ini datang kepada Rasulullah SAW, nanya tapi fungsinya ngejek, mengatakan, wahai Muhammad, kamu lebih baik atau bapakmu gitu loh. Yang kedua, kamu lebih baik atau Abdul Muthalib lebih baik? Kalau kamu mengatakan mereka lebih baik, padahal mereka nyembah berhala itu. Yang berhala itu yang kamu caci maki, kata mereka. Wa in kunta taz'um annaka khairan minhum fatakallam hatta nasma' qaulak. Kalau kamu mengatakan kamu lebih baik daripada mereka, bicaralah kamu hingga kami mendengar ucapanmu. Ini yang mereka inginkan. Jadi mereka inginkan apa? Mendebat. Wahai Muhammad, jika kamu lebih baik daripada mereka, bicaralah kamu. Kami akan mendengar apa yang kamu ucapkan. Maksudnya mau dengar apa, komentarnya, responnya apa gitu loh. Inna wallah ma ra'ayna sakhtatan qad ash'am ala qaumik mink. Lihat, ngajak lagi mereka. Kata mereka, sesungguhnya kami wallah, demi Allah, kami tidak pernah melihat sesuatu yang lebih membosankan untuk kaummu daripada kamu sendiri. Jadi mereka menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling membosankan, membuat kaumnya sendiri bosan itu loh. Ini tuduhan mereka loh ya, orang-orang Quraisy tadi. Nah, farraqta jama'atana, kamu telah membuat pecah belah jamaah kami. Wa syatatta syamlana, dan kamu telah membuat cerai-berai perkumpulan kami. Wa ibtadinana, dan kamu telah menghina mencaci maki agama kami. Fa fadahtana fil arab, dan kamu telah apa? Telah membongkar kedok kami, kejahatan kami di tengah-tengah orang Arab. Fadahtana itu maksudnya kamu telah membongkar apa? Kejelekan kami di tengah-tengah orang Arab. Hatta laqad tara fihim anna fi Quraisy sahiran, sampai-sampai tara itu artinya adalah tersebar. Sampai-sampai tersebar kabar bahwasanya di tengah-tengah orang Quraisy itu ada tukang sihir. Wa anna fi Quraisyin kahinan, bahwasanya ada di tengah orang Quraisy itu dukun. Wallah ma nantadhir illa mithla sayhatil hubla. Kata mereka, demi Allah, kami tidak menunggu kecuali seperti teriakan rintihan orang yang hamil. Hubla itu orang yang hamil, sayhah itu teriakan, rintihan. Wa yaqumu ba'duna ila ba'd bisuyuf, akhirnya sebagian kami pun, mereka apa? Mereka merasa Nabi Muhammad itu malah domba di tengah-tengah mereka, padahal mendakwakan tauhid itu loh. Sehingga di antara orang kafir Quraisy itu yang kenal tauhid otomatis akan bermusuhan dengan yang masih di atas apa? Agama kekufuran itu loh, ya kan? Nah, mereka menuduh berarti kamu yang bikin cerai-berai ini. Nah, lihat ini. Wallahi ma nantadhir illa misla sayhatil hubla. Demi Allah, kami tidak menunggu, melainkan yang kami tunggu adalah seperti apa? Teriakan dan juga rintihan perempuan yang hamil. Wa yaqumu ba'duna ila ba'di suyuf hatta natafana, dan kemudian sebagian kami berdiri terhadap sebagian yang lain
dengan menghunuskan pedang sampai kami pun baku hantam, saling bunuh-bunuh. Nah, karena mereka merasa apa? Merasa orang-orang kufar Quraisy itu banyak yang rujuk itu loh, menerima dakwah Rasulullah SAW, sehingga apa? Saling baku hantam antara mereka yang masih di atas kekufuran, sehingga mereka merasa dirugikan. Akhirnya nuduh dan menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Kita lihat, ayuhar rajul. Nah, tawarannya nih. Ayuhar rajul, wahai seorang lelaki. Maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. In kana innama bikal hajah jama'na laka. Jika kamu itu punya keperluan, jika kamu punya kebutuhan, jama'na laka, kami siap mengumpulkan harta untukmu. Lihat ini. Nah, tawaran berupa apa? Harta. Kadangkala suapan, barakallahu fiik, suap dan menyuap itu berbahaya sekali. Orang semula lantang menyuarakan al-haq, lantang dalam menyuarakan Al-Quran was sunnah, tapi begitu disuap, dikasih harta, terdiam mulutnya, diam 1000 bahasa. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Padahal orang yang menerima suapan dan yang menyuap ancamannya apa? Laknat. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala itu melaknat orang yang apa? Yang menerima suapan dan yang menyuap. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Kata mereka, terima aja amplopnya, nggak usah nyoblos, sama aja. Terima aja amplopnya, nggak usah nyoblos, sama aja. Pertama, dia berarti setuju masalah riswah, suap menyuap. Kedua, kalau dia nggak nyoblos, sepakat nyoblos, dusta, ya kan? Berarti apa? Nah, kejahatan di atas kejahatan dia lakukan. Menerima amplopnya, menerima suapannya dia, tapi nggak nyoblos, bohong dia, berdusta dengan orang yang sudah memberikan harta tadi. Kalaupun dia nyoblos, tambah parah lagi. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Nggak usah terima sudah, balikkan aja itu amplop. Paham ya? Allahul musta'an. Kata mereka disebut dengan apa? Serangan fajar gitu ya, datangnya tiba-tiba gitu ya. Allahul musta'an. Rasulullah as-salamatul afiyah. Pastikan ahlu sunnati wal jamaah tidak ada satupun yang menerima suapan tadi. Lah 100.000 wala 200.000. Allah musta'an. Kita lihat ini, ngeri ini. Rasulullah tawari, lihat ini. Ayuhar rajul, wahai seorang lelaki, jika kamu menginginkan suatu harta, kami siap mengumpulkan untukmu hatta takuna aghna Quraisyin rajulan wahidan. Lihat ini. Sampai kamu nanti menjadi orang yang paling kaya, menjadi salah satu orang yang paling kaya di tengah-tengah orang Quraisy. Ini bujukan luar biasa nih ya. Kadangkala kalau ekonomi sedang susah, ya kan, kehidupannya pas-pasan, itu kalau diiming-imingi dengan harta, kalau imannya kuat, jatuh sudah. Tapi beliau lihat, imannya kokoh, kuat beliau, prinsipnya kokoh. Beliau tidak apa? Tergiur dengan harta. Ini yang perlu kita contoh, barakallahu fiik. Karena banyak para dai yang semula di atas sunnah, kemudian mereka hanyut dan hanyut, akhirnya ikut di lembah hizbiyin. Sebabnya karena harta di antaranya. Gak sabar, ditawarin, kemudian ujung-ujungnya mengikuti arahan mereka, banyak pasukan, banyak pengikutnya, banyak yang hadir, ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya didatangi parpol tertentu, ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ketika menjelang pemilu didatangi lagi. Ustadz ini kan pengikutnya banyak, Ustadz, tolonglah Ustadz. Nah, gitu caranya itu. Nah, Ustadznya awalnya nggak mau, tapi karena yang bujokin bawa amplopnya ini bukan puluhan juta, ratusan juta. Paham ya? Ini sedikit Ustadz 10 juta, sisanya transfer. Langsung padam itu kalau kuat imannya. Paham ya? Nah, langsung yang semula menyuarakan hak, intikhabat haram atau muharramah misalkan, pemilu nggak boleh, haram. Akhirnya ujung-ujungnya dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan boleh. Bayangkan itu. Gara-gara apa? Amplop. Ada udang di balik batu. Wallahu musta'an. Hati-hati, barakallahu fiik. Fitnah harta ngeri sekali. Kita lihat ini tawaran berikutnya. Wa in kana innama bikal ba'ah fakhtar ayyanisa'in Quraisyin sit fal nuzawwijuka 10. Lihat ini. Bujukan yang kedua juga menggiurkan juga nih. Jika kamu ingin menikah, ba'ah itu zawat, menikah, maka pilihlah perempuan Quraisy yang mana yang kamu pilih. Sesukamu. Kami akan menikahkan kamu dengan 10 wanita. Bayangkan itu. Bujukan yang luar biasa kan? Harta sudah diupayakan mereka untuk membujuk Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Perempuan. Karena harta nggak mempan, lari ke perempuan. Bagaimana sekarang? Kalau kamu pengen nikah, kami siap menikahkan kamu dengan apa?
dengan 10 wanita. Pilihlah wanita Quraisy sesuka kamu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Apakah beliau tertipu, tergiur dengan bujukan tadi, rayuan tadi? Tidak. Sama sekali beliau tidak menoleh. Sama sekali beliau tidak tersentuh sedikit pun terhadap rayuan dan bujukan mereka. Kita lihat. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW setelah mereka berbicara panjang lebar, beliau mengatakan, "Faraghta? Kamu sudah selesai bicaranya?" Lihat ini. Ya, beliau dengarkan dulu. Apa yang disampaikan, yang diutarakan oleh orang kufar Quraisy, beliau dengarkan dulu. Beliau nggak balas. Beliau dengarkan. Setelah selesai, beliau mengatakan, "Faraghta? Kamu sudah selesai bicaranya?" Qala na'am. Kata Utsbah bin Rabi'ah, "Iya, sudah." Faqal, kemudian Rasulullah SAW membacakan perkataan Allah Ta'ala, "Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzilun minir rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu, Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un." Illa qaulullah Ta'ala, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa samud." Lihat ini. Rasulullah SAW setelah mereka bicara panjang lebar dengan utusan siapa ini? Utsbah bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, "Faraghta? Kamu sudah selesai?" Kata Utsbah, "Sudah." Kemudian beliau alaihi wasallam membacakan perkataan Allah Ta'ala, "Hamim." Sungguh Al-Quran itu turun dari Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu Al-Quran yang fussilat ayatuhu, yang ayat-ayatnya sudah dirinci. Qur'anan Arabiyyan, yaitu Al-Quran yang berbahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi orang yang mereka mengetahui. Basyiran wa nadhira, sebagai kabar gembira dan juga sekaligus peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka kebanyakan mereka justru berpaling dalam keadaan mereka tidak mau mendengar. Lihat. Ila qauli ta'ala, sampai pada perkataan Allah Ta'ala, "Fa in a'radu," jika mereka berpaling, "Faqul," maka katakanlah, "Anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud." Aku peringatkan kalian dengan apa? Dengan hukuman petir seperti petir yang menyambar kaum 'Ad dan kaum Samud. Lihat itu. Faqala Utsbah, "Hasbuk ma 'indaka ghairu hada." Cukup katanya. Kamu nggak punya pilihan lain, nggak punya pendapat lain, nggak punya bantahan lain kecuali ini. Faqala Rasulullah SAW, "La." Jadi mereka ketika dibacakan ayat tadi itu, Utsbah tadi, nah barakallahu fiik, bin Rabi'ah mengatakan, "Hasbuk. Ma 'indaka ghairu hada?" Cukup. Kamu nggak punya apa? Bantahan lain, ucapan lain selain ini? Apa kata Rasulullah SAW? "La, nggak ada." Maksudnya ini ayat ini bantahannya. Paham? Bagaimana respon beliau? Tidak tertarik sama sekali. Inilah yang patut kita contoh. Jadi antum dan kita ketika menyuarakan Al-Quran was sunnah, menyuarakan al-haq, jangan pernah padam itu suara dengan sebab harta, tahta maupun wanita. Sabar, karena ketika menyuarakan al-haq itu pahit rasanya. Makanya ada ungkapan, "Qulil haqqa walau kana murran." Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Musuhnya banyak, dicaci maki, dihina, dibilang dukun, dibilang tukang sihir, dibilang tukang bikin pantun, ya kan? Kadang dibilang apa? Orang yang alirannya tidak umum manusia. Allahul musta'an. Nah, gara-gara tidak ikut pesta demokrasi dibilang pemberontak. Memangnya ketika tidak ikut pesta demokrasi itu pemberontak? Kita katakan mereka itu bohong, mereka itu gagal paham, mereka itu salah tingkah. Terus bagaimana ketika orang tidak ikut pesta demokrasi, tidak ikut pemilihan umum atau intikhabat, bukan berarti pemberontak. Antum lihat, ketika seorang pemimpin sudah dilantik menjadi pemimpin, kemudian mengeluarkan kebijakan yang tidak disukai oleh rakyatnya, rakyat ini dulu yang menyoblos pemimpin tersebut. Teriak-teriak nggak rakyatnya? Teriak-teriak. Demo di depan istana presiden, demo di depan kantor DPR, demo di depan Monas. Ahlus sunnah ikut atau tidak? Ahlus sunnah berada di garda paling depan di dalam membela dan mentaati pemimpin, walaupun tidak ikut pesta demokrasi. Ingat itu. Yang mengatakan berontak itu salah paham mereka, bahkan gagal paham. Ahlus sunnah paling depan masalah mentaati pemimpin itu.
Pestanya nggak ikut, kenapa? Pesta maksiat kok diikutin, pesta kekufuran kok diikutin? Jangan. Pestanya kita nggak ikut. Hasilnya karena sudah menjadi pemimpin, kembali pada perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalilnya. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Ini sekedar hiburan, karena kadang-kala orang itu menuduh kalian menyoblos dari pemberontak katanya. Oh, salah paham. Coba orang-orang yang nyoblos itu nanti terpilih dari pemimpin, mengeluarkan kebijakan yang kira-kira nggak disukai oleh orang-orang yang nyoblos ini, berontak mereka. Termasuk bentuk pemberontakan yang paling ringannya, mukadimahnya demonstrasi. Itu mukadimahnya itu. Berontak dengan cara halus itu. Allah musta'an. Ahlus sunnah nggak ada. Ahlus sunnah nggak ada. La tintabiru wala syai'. Ya kan? Mereka berpesta dan pesta kekufuran. Kita mendoakan semoga Allah telah pilihkan pemimpin yang jujur, adil, muslim, amanah, tidak menzalimi rakyatnya. Mafhum? Nah, seperti itu. Tidak bila 01 wala 02 wala 03. Kosong. Kosongkan kebid'ahan, tegakkan sunnah. Kosongkan kesyirikan, tegakkan tauhid. Kosong. Afwan ya. Nah, barakallahu fiik. Menghibur aja. Karena kadang-kala orang itu ngejek-ngejek seperti itu, tapi santai aja, sabar aja. Selama al-haq yang kita pegang, al-haq yang kita tempuh, pastikan di balik itu semuanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Ila akhir tilkal qissah. Wa akhrajaha Abu Ya'la fi musnadih. Kisah ini diriwayatkan Abu Ya'la juga dalam musnadnya, wa Ibnu Abi Syaibah fi musannafih, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, wa Abdun Ibnu Humaid fi musnadih, wa laha turuqun tasiru biha hasanat as-sanad kama annaha hasanatul matn. Artinya dengan dikumpulkan jalur-jalurnya dan di majmu' turuqih, itu apa? Hadis ini langsung naik derajatnya menjadi apa? Syaratnya hasan dan juga matanya hasan. Mafhum? Bi majmu' turuqih, yang dikumpulkan jalan-jalan yang berbeda tadi itu. Kesimpulannya hadisnya hasan. Dan itu kita ambil pelajaran hal penting sekali, bahwasanya upaya ahlu batil untuk membungkam suara al-haq dengan cara apa? Mengiming-imingi harta tadi. Harta enggak masuk, tahta tidak masuk, wanita. Ya? Banyak kan di awal penulan dia kokoh dia. Harta enggak mempan. Ketika diuji dengan tahta, mulailah dia tertarik di situ. Ustaz, kalau Ustaz ini kayaknya udah pantas nyalek ini. Akhirnya Ustaz nyalek, banteng akidah, banteng manhaj, sudah nyalek gak kepilih. Allah musta'an. Keluar harta banyak, keluar harta sana sini, ternyata apa? Tidak terpilih. Sudah apa? Banteng manhaj, banteng akidah, bayangkan itu. Allah musta'an. Jadi ingat-ingat, ketika sudah banyak pengikutnya, banyak orang yang hadir, itu siap-siap seorang dai didatangi, biasanya apa? Tim ses, tim ses, paslon-paslon tertentu. Nah, harus tegas itu. Kalau nggak tegas, amplopnya berat, amplopnya itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ustaz, udah banyak ustaz yang ngaji, ustaz 1000 ada ustaz misalkan. Ratusan ini suara kalian itu menentukan nasib negara. Syirik atau tidak? Syirik. Kesyirikan kalau dibela di mana? Nasib suatu negara ditentukan oleh apa? Suara rakyatnya. Suara rakyat di mana? Nasib suatu negara itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Nasib suatu negara yang menentukan suara rakyat katanya. Allahul musta'an. Baru dinaikkan dikit BBM dah teriak-teriak. Allahul musta'an. Nah, kita lanjutkan lagi. Kisahnya yang berikutnya ini agak mirip dengan kisah tadi itu, cuman ternyata turun temurun itu keadaannya sama. Pemegang al-haq yang menyuarakan Al-Quran Sunnah, pasti yang mereka suruh itu apa? Bukan tinggalkan agamamu, bukan, tapi diamlah kamu dari menyuarakan al-haq. Karena kalau agama Islam suruh meninggalkan pasti nggak mau. Tapi kalau suruh diam dari menyuarakan al-haq, itu kalau kuat imannya nggak kuat, dia akan tergoyah di situ. Kita lihat. Fa'immatuna nasrahumullah bil haq. Maka para a'immah kita, para imam kita, Allah Ta'ala tolong mereka dengan al-haq, senantiasa tegak di atas al-haq, senantiasa menyuarakan al-haq. Abu Ismail al-Harawi, sudah kita lihat kemarin ya. Abu Ismail al-Harawi seorang imam Ahlussunnah beliau. Waktu itu kisahnya sudah kita lihat kan. Orang-orang yang tidak suka sama beliau, yang punya hasad, dengki, iri, apa yang dilakukan? Meletakkan boneka di bawah apa? Bantalnya.
disebarluaskan di hadapan pemimpin, ya kan, mengatakan bahwasanya ini Al-Harawi ini nyembah berhala, nyembah patung katanya. Mana buktinya? Wah, pemimpin ketika lewat kemudian tunjukkan, dibuka bawah bantalnya ternyata ada semacam patung boneka itu. Padahal yang letakkan orang yang hasad tadi itu. Allah musta'an, akhir timbul dugaan-dugaan sangkaan tidak baik. Setelah dijelaskan semuanya ternyata apa? Munculnya itu dari orang-orang yang tidak suka dengan penyuara al-haq, tidak suka dengan orang-orang yang menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan cara menjatuhkan seorang imam, menjatuhkan seorang barakallahu fiik penyuara al-haq dengan cara apa? Dusta dan bohong tadi itu. Kita lihat lagi. Abu Ismail Al-Harawi yaqul mengatakan, "Uridtu 'ala sayf kada wa kada marrah." Suatu ketika sudah berkali-kali, bukan sekali dua kali, ditodongkan kepadaku pedang. Bayangkan, beliau todong pedang. Kalau zaman sekarang mungkin pistol ya, atau pisau lah kalau zaman sekarang. Kalau pistol paling-paling, kalau yang kira-kira punya pistol lah, todong gitu. Suruh apa kira-kira? La yuqalli utruk dinak. Bukan dikatakan kepadaku tinggalkan agamamu, bukan. Walakin yuqaluni, tapi dikatakan kepadaku uskut amman khalafaka. Diamlah kamu dari orang yang menyelisihimu. Diamlah kamu dari orang yang menyelisih al-haq. Suruh diam. Fa'aqul la. Lihat ini, Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi mengatakan, la, aku enggak akan diam. Kenapa kira-kira kok mereka tidak mengatakan tinggalkan agamamu? Karena enggak akan mungkin meninggalkan agama Islam, enggak akan mungkin mau. Tapi ini yang keduanya apa? Pengennya diam dari orang yang menyelisih al-haq. Suruh diam. Lah Ahlus Sunnah kalau diam bagaimana? Orang enggak akan tahu, enggak akan paham siapa yang di atas al-haq, siapa yang menyelisih. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bersuara. Bersuara menjelaskan kelompok-kelompok sesat, baik itu kelompok-kelompok HTI Hizbut Tahrir Indonesia, atau kelompok JIS Jamaah Ansarus Sunnah, atau kelompok ISIS, jaringan Al-Qaeda, kelompok N11 NI, semuanya Jamaah Tabligh, kelompok-kelompok sesat kita jelaskan karena menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tidak menjelaskan, orang nggak akan paham. Setiap kajian yang dibahas akidah, tauhid bagus memang, tapi kadang-kala ketika membahas seputar kelompok-kelompok sesat, jelaskan. Ada juga sebagian mereka, jadi kita itu yang paling nomor satu tuh akhlak dan adabnya. Naam, setuju. Akhlak dan adab memang nomor satu, tapi jangan lupa akidah dan manhajnya. Karena kita punya apa? Kaidah, semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, akan semakin apa? Terbentuk akhlak yang bagus. Itu seharusnya seperti itu. Bukan berarti kita meninggalkan akhlak dan adab, tidak. Akhlak dan adab tetap kita jaga, tapi akidah dan manhaj pastikan lurus. Mafhum? Pastikan lurus. Nah, kita lihat lagi. Fahada min a'dhamil masail. Ini merupakan apa? Merupakan cara hizbiyun yang paling besar. Wa huwa muhawalatud dukhulil mubtilin fi awsatis salafiyyin. Lihat ini. Yaitu upaya dan usaha ahlul batil memasukkan, atau upaya hizbiyin memasukkan ahlul batil di tengah-tengah salafiyin. Jadi kalau di tengah-tengah salafiyin udah ada kemasukan ahlul batil, barakallahu fiik, ahlul bid'ah wad dhalal, itu nanti akan apa? Akan merongrong. Yang semula kokoh jadi renggang kalau tidak kuat imannya. Kita lihat ini. Wa takhalkhul fihim, dan mereka berusaha untuk masuk dengan bersusah payah. Jadi mereka caranya memasukkan dulu orang-orang ahli batil di tengah-tengah salafiyin, kemudian baru mereka masuk perlahan-lahan karena berat. Setelah dapat peluang baru mereka akan apa? Menyusupkan hizbiyah mereka dan juga syubhat mereka. Kita lihat. Wa kama yuqal, sampai-sampai dikatakan wahidun mukharrib yaghlibu mi'ata musallih. Satu orang perusak bisa menghancurkan, mengalahkan 100 orang yang mampu mengalami perbaikan. Paham ya? Jadi 100 orang ahlu sunnah yang mendakwahkan Al-Quran sunnah terkadang bisa dikalahkan oleh satu orang yang bikin rusak, bikin kerusakan. Kenapa? Imma harta tadi, atau tahta, atau wanita. 3 poin ini yang membuat seorang sunni salafi mundur ke belakang, tidak kokoh lagi, imma karena harta, atau karena tahta kedudukan, atau karena wanita. Lihat itu.
sehingga mengalahkan 100 orang yang istiqomah tadi itu. Bayangkan itu. Naam. Lau ja'a mi'atu wahid yabnuna jidaron. Kalau seandainya ada 101 orang membangun jidar, apa jidar? Tembok. Kemudian wahidun yahdimuhu. Ada satu orang yang menghancurkan tembok. Tarahu yasbiquhum. Niscaya yang menghancurkan lebih cepat. Karena bangunnya itu lama, bangunnya itu. Paham ya? Membikin kokoh Ahlus Sunnah lama, bertahap. Datang orang perusak, dihancurkan semuanya. Bisa dipahami? Ibaratnya seperti orang bangun tembok. Yang bangun kan mungkin agak lambat kan, tapi yang rusak, yang robohkan cepet nggak? Cepet, satu orang pun selesai. Lihat itu. Makanya perlu yang namanya apa? Al-ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan, persatuan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Wasyabbaka baina asabi'i Rasulullah, sampai apa? Menggabungkan jari jemari yang kanan kiri seperti ini. Maksudnya menjaga persatuan, menjaga persaudaraan di atas sunnah, itu akan memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat ini. Falau wujida hizbiyun wahid fid dar. Penting ini. Kalau di dalam suatu pondok ma'had markiz dijumpai satu hizbi, satu aja hizbi, nah ma tadri illa waqad qarqara fi udhuni hadha wa fi hadha. Kamu tidak tahu, tiba-tiba sudah apa? Dia sudah barakallahu mendengkur, tahu mendengkur ya? Mendengkur, sudah tidur di telinga ini dan telinga ini. Satu orang aja. Karena apa? Karena satu orang hizbi ini kalau nggak ketahuan bahaya sekali. Paham ya? Nah, makanya pentingnya kita membongkar kedoknya ahli bid'ah wad dhalal, ahlul batil hizbiyun, fungsinya agar orang berpikir bahwasanya mana yang di atas al-haq, mana yang di atas kebatilan. Kalau kita diam 1000 bahasa nggak pernah bahas kelompok saf yang lain, nggak akan tahu. Semuanya sama kalau Ustaz, nggak ada bedanya. Bedanya paling-paling cuma sedikit, tipis-tipis aja katanya. Allahul musta'an. Padahal bedanya itu antara langit dan bumi. Masa seorang dai Allahul musta'an yang 10 tahun yang lalu mengharamkan pesta demokrasi, sekarang malah selfie ini. Allahul musta'an. Ada tinta biru lagi di situ. Alasannya apa alasannya? Kaidah fikih yang mereka paksakan untuk menguatkan pendapat mereka. Irtikab akhaf dararain. Apa itu artinya? Jadi melakukan salah satu dua bahaya yang lebih ringannya. Kalau nggak nyoblos itu juga bahaya, yang naik orang kafir kata mereka. Lebih baik kita nyoblos itu juga apa? Bahaya juga, tapi kan ringan. Nanti yang naik kan Fulan bin Alan. Anak sampai heran, ada orang fanatik, muta'assib hizbi, fanatik dia, mengatakan paslon nomor 1 di atas manhaj salaf katanya. Anak heran juga nih, salaf yang mana? Jangan-jangan salah pilih kan? Salaf yang mana? Oh salafi kok, selfie sana kemari, kemudian juga apa? Ikhtilatiyah campur baur. Kemudian bolehkan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu barakallahu fiik, pesta yang mengarahkan orang agar berhukum dengan hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Oh berarti mengkafirkan pemerintah? Wah, jangan salah ngomong. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak pernah mengkafirkan pemerintah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka punya apa? Punya prinsip sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati pemimpin selama merintahkan pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Tidak pernah berontak, satu pun nggak ada. Yang benar-benar sunni salafi loh ya, nggak ada satupun yang apa ikut demo di depan istana, nggak ada satupun yang ikut demo di depan kantor DPR, nggak ada. Berada di garda paling depan. Paham? Lah ini kasihan sekali nih. 10 tahun yang lalu mengharamkan, sekarang apa? Bolehkan. Ikut ke TPS dia, nyoblos, kalah lagi. Apa ya? Nah barakallahu musta'an. Maksudnya hizbiyun di luar sana itu aneh sekali gitu loh. Sudah banteng manhaj, banteng akidah, kalah berturut-turut gitu loh. Kalau menang pun salah juga. Allah musta'an. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tenang, santai, slow, enggak membela, netral. La 01, wala 02, wala 03. Tapi ternyata terlantik dari pemimpin kita, dia merintahkan orang baik yang ma'ruf, sami'na wa ta'ana, selesai. Nggak usah panjang lebar. Enggak ikut pestanya tapi taat orangnya. Nah berarti dia nggak paham. Pestanya kan pesta kemungkaran. Sedangkan mentaati pemimpin hukumnya apa? Wajib dalam perkara yang baik itu loh. Jadi logikanya dimainkan. Kaidah tadi yang ingatkan ya, kaidah fikih tadi itu boleh diterapkan kalau tidak ada solusi.
nggak ada solusi. Sedangkan sekarang ini ada solusi nggak kita? Misalkan ada solusi yang ketiga, nggak usah nyoblos, aman kan? Menempuh dua bahaya, ambil yang paling ringannya itu kalau tidak ada solusi. Kalau ada solusi, nggak usah dua-duanya. Apa solusinya? Nggak usah nyoblos, selesai. Nanti kalau nggak nyoblos tadi gini gitu nggak ada gini gitu. Allahul musta'an, nggak ada yang maksa itu, nggak ada. Allahul musta'an. Jangan sampai takut karena kadang-kadang orang ditakut-takutin nanti dipersulit dalam mengurus KTP, ngurus ini, nggak ada. Mereka kalau mempersulit, maksa, nanti masuk pasal yang mereka bikin sendiri. KUHP, Kitab Undang-Undang Hak Pidana. Pasal 30 ayat 1 kata mereka, Allah alam. Yang maksa kehendak orang lain dijerat paling minimal 1 tahun. Allahul musta'an. Makanya pemilu ini kan hak pilih, bukan hak paksa kan. Ini saya jelaskan aja karena di luar sana mungkin dipaksa, siapa yang maksa? Gak ada yang maksa, ya kan? Allahul musta'an. Alhamdulillah ikhwah sunnah pada tanggal 14 kemarin yang sempat alhamdulillah datang ke TPS mereka, tempat pengajian salafiyin, bukan tempat pemungutan suara loh ya. Allahul musta'an. Di antara mereka juga ada rumah, di belakang rumah tempat pembuangan sampah. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatul afiyah. Ini sekedar selingan aja, lihat ini. Kalau dijumpai satu orang hizbi satu aja berada di suatu dar itu masih markis atau pondok. Nah, tiba-tiba kamu nggak tahu dia sudah apa? Sudah mendengkur di telinga fulan, telinga alan. Wala tadri illa wa indaka hutlatun dakhil dar isabah. Lihat. Dan kamu tidak tahu tiba-tiba apa? Ternyata kamu itu sudah memiliki apa? Kutlah itu semacam blok. Ternyata di markis sudah ada blok fulan, blok alan. Bayangkan awalnya satu awalnya, tapi karena akan masukkan hizbi satu aja, barakallahu fiik. Akhirnya apa? Akhirnya bikin blok-blok di tengah-tengah apa? Dar itu markis pondok tadi itu. Nah, isabah jamaah, gerombol. Hadza marid wa hadza marid. Yang ini sakit. Sakit di sini sakit hati. Maksudnya hatinya sakit membawa syubhat itu maksudnya. Wa kam tasa'af, dan betapa banyak yang telah dicerai-beraikan. Wa nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Jadi kita ambil ini poin ini barakallahu fiik. Jadi sudah kita selesaikan cara hizbiyun merusak dakwah salafiyah. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam pada pertemuan yang akan datang, cara mereka dengan cara yang mereka selubungkan juga, yaitu menanamkan perdebatan di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan, mereka perdebatkan. Akhirnya sibuk Ahlussunnah dengan perdebatan, ujung-ujungnya apa? Barakallahu fiik, tidak yakin bahwasanya dia di atas al-haq. Nah, itu nanti ternyata apa? Ternyata termasuk cara hizbiyun untuk merusak persatuan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat yang semula berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya karena didatangi pintu perdebatan, debat, kalah, bingung, stres. Yang benar tuh ana atau dia ya? Ujung-ujungnya semula dia yakin di atas al-haq, akhirnya dia ragu bahwasanya dia di atas al-haq. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.